Langsung aja kita bahas satu persatu apa aja yang harus ibu-ibu persiapkan saat anaknya mulai MPASI atau makan ya. Ini aku pengen bahas satu persatu apa aja sih yang udah aku beli kemarin persiapan MPASI anakku Shakwil, dan dari semua yang sudah aku beli ini mana aja yang sekiranya perlu dan sekiranya tidak terlalu perlu untuk dibeli. Stay tune terus, jangan di skip ya. Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel Fatma Swati. Oke, teman-teman, video kali ini aku mau sharing informasi yang sangat penting nih teman-teman, terutama untuk para ibu-ibu yang mau mempersiapkan anaknya yang baru mau MPASI atau baru mau makan. Anaknya sekarang usianya 5 bulan mau 6 bulan itu pasti sangat interesting dan sangat excited banget karena anaknya sebentar lagi mau mulai makan ya teman-teman. Nah, karena banyak banget sih yang nanyain sebenarnya apa berisik. Langsung aja kita bahas satu persatu apa aja yang harus ibu-ibu persiapkan saat anaknya mulai MPASI. Pengalaman aku waktu Shakwil mau MPASI, aku tuh pasti searching peralatan MPASI apa aja sih yang harus dipersiapkan. Terus juga aduh, aku mau ngasih anakku makan, ngasih menu apa ya gitu kan. Harus dikasih makanan yang 4 bintang atau makanan yang menu tunggal. Nah, pasti teman-teman juga sekarang yang baru mempersiapkan anaknya MPASI pasti bertanya-tanya, ya kan? Pasti dong. Kalau kemarin aku ngasih makan Shakwil pertama kali itu adalah menu tunggal, kan makanan menu 4 bintang. Menu 4 bintang itu adalah 4 kan ya, ada 4 ya. Yang pertama ada karbohidratnya, yang kedua ada protein hewaninya, yang ketiga protein nabati, dan yang terakhir sayuran. Nah, menurut WHO makanan yang harus diberikan kepada si kecil untuk pertama kali itu harus sudah menu 4 bintang yang terdiri dari yang tadi itu ya. Misalkan karbohidratnya kalau nggak mau pakai nasi pakai kentang, terus protein hewaninya misalkan telur, protein nabatinya kacang-kacangan misalkan tempe gitu kan, terus sayurannya misalkan wortel. Saat Shakwil pertama kali makan, kenapa aku langsung ngasih menu tunggal, karena aku pengen lihat dulu reaksi dari si Shakwil, apa dia suka atau enggak gitu kan. Setelah beberapa hari baru deh aku coba kasih menu 4 bintang, dan alhamdulillah di awal-awal MPASI itu emang Shakwil juga excited banget dan kayaknya dia seneng banget baru bisa makan gitu. Jadi dia apapun yang aku masakin dia makan, alhamdulillah. Nah, biasanya ibu-ibu di awal MPASI itu pasti pada kebingungan deh. Sebenarnya aku tuh harus beli apa sih untuk peralatan MPASI-nya? Ya, di sini aku pengen bahas satu persatu apa aja sih yang udah aku beli kemarin. Dari semua yang sudah aku beli ini, mana aja yang sekiranya perlu dan sekiranya tidak terlalu perlu untuk dibeli. Stay tune terus. Yang pertama, aku beli peralatan makannya ya, of course. Di sini aku beli ada mangkok, ada sendok, ada garpu, juga ada tempat minumnya. Maaf ya kalau berisik. Ada anak tetangga. Di sini kalau teman-teman misalkan mau beli sendok bayi, aku di sini karena aku sekarang udah besar, jadi aku beli yang bahannya kayak gini, keras. Ya, tapi waktu awal MPASI aku waktu itu kasih dia sendok itu yang lentur. Tahu kan teman-teman yang ininya tuh lentur gitu. Ini juga agak lentur sih. Tapi nggak terlalu. Ya, aku pakai yang lentur soalnya si sendoknya kalau misalkan keras nanti kasihan kan, gusi-gusi dia kan belum numbuh ya, giginya belum numbuh, terus juga sensitif kulitnya atau takut kena apalah gitu. Kalau sendoknya terlalu tajam kan kasihan gitu ya, jadi aku belinya yang elastis gitu. Terus aku juga beli apa namanya,
ya beli mangkoknya, kalau mangkok atau piring terserah mau merek apa aja. Di sini aku beli online, tapi aku juga punya yang pigeon yang satu set gitu, sendok sama mangkok sama piringnya. Nah, teman-teman boleh pilih pigeon atau ya merek apapun yang menurut teman-teman enak dan nyaman untuk bayi. Terus juga botol minum untuk awal-awal yang baru makan dan minum, pastinya belum bisa nyedot kayak gini ya. Ini kalau udah umurnya 8 bulan ke atas aku kasih ini. Tapi karena Shaquille itu anaknya mau nyedot, jadi pas dari awal aku kasih tempat minum yang disedot gini, dia udah mau. Tapi kalau misalkan anak teman-teman belum bisa nyedot, minumnya tuh bisa disendokin gitu ya. Untuk permulaan juga bisa dikasih tempat minum yang langsung begini nih, nggak disedot. Tahu kan teman-teman, yang ada bolongnya gitu, terus diminum gitu kan. Barang selanjutnya buat masak MPASI-nya, di sini harus punya panci, ya. Terserah deh kalau ibu-ibu mau panci yang bekas atau mau beli baru khusus untuk bayi, ya nggak apa-apa, terserah. Yang penting sebenarnya ini sangat bermanfaat karena aku pakai ini hampir di setiap masakan gitu kan. Kalau ngerebus bisa, bikin bubur bisa, bisa banget manasin bubur. Jadi ini berguna banget maksudnya. Ini berguna banget. Kalau teman-teman punya kukusan ya bisa beli kukusan, atau kukusan yang di rumah aja lah, nggak usah muluk-muluk ya. Soalnya juga anak kita tuh kan makan makanan bayi itu cuman sampai umur 1 tahun aja. Jadi setelah 1 tahun ke atas dia makanannya sama kayak kita, jadi nggak perlu ribet-ribet. Barang yang ketiga ada saringan. Ya, aku pakai saringan ini, awet banget. Kenapa aku pakai yang nih, partikelnya kecil banget di sini teman-teman tuh. Jadi untuk awal MPASI, Shaquille tuh nggak suka kalau masih ada tekstur yang keras gitu. Jadi aku saring lagi pakai ini setelah di blender. Kan kalau blender nggak halus ya. Nah, aku saring lagi nih, saring di sini, dan hasilnya kayak gini. Nah, halus banget kan teman-teman. Oke, selanjutnya ada food container yang kecil seperti ini, dan lebih bagus yang transparan supaya kita bisa tahu makanan apa yang kita masukin ke sini. Misalkan kita masak bisa untuk besok atau untuk makan nanti dia siang atau makan malam. Jadi kita tinggal masukin aja ke dalam food container, terus kita masukin di dalam kulkas. Jadinya bisa lebih awet gitu, bisa dipanasin. Aku juga beli blender. Di sini kebetulan aku beli blender yang mereknya Baby Safe ya, kayak gini. Nah, aku nggak mau pakai blender rumah yang ada di sini, yang punya aku gitu. Aku nggak mau, jadinya aku beli blender khusus untuk anak aku. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai blender yang ada di rumah juga sok aja lah, pokoknya nggak usah ribet gitu kan. Boleh pakai blender apapun, asalkan jangan yang bekas cabe ya, kasihan nanti pedes. Nah, di sini aku beli khusus untuk dia. Sebenarnya bukan beli juga sih, dikasih. Oke, next. Barang selanjutnya yang aku beli dan udah terlanjur dibeli itu adalah Baby Safe Food Processor 10-in-1 Multifunction. Nah, ini dia nih. Aku beli harganya waktu itu, aku lupa, nanti aku tulis ya harganya. Dia itu memang multifunction banget, bisa rebus telur, bisa sterilisasi botol susu, bisa ngangetin susu, bisa ngangetin makanan, bisa bikin bubur, bisa bikin nasi tim, pokoknya multifunction banget. Nah, aku bener-bener tergiur dong karena fungsinya yang sangat banyak itu. Mau pakai food processor itu harus bangun pagi-pagi banget, subuh-subuh, terus kita colokin. Nanti pas kita udah bangun, misalkan jam 4 kita bangun, kita colokin, nanti jam 6 udah mateng gitu. Tapi abis itu juga harus di blender lagi. Sebenarnya agak rempong sih, kecuali kalau bikin bubur. Nah, kalau bikin bubur emang enak banget pakai itu.
misalkan aku bangun jam 4 pagi nih, jam 4 pagi aku bikin buburnya, aku masukin segala-galanya di situ, terus dicolokin, nanti jam 6 pagi tuh udah matang, udah bener-bener jadi bubur gitu, soalnya 2 jam prosesnya. Cuman di sini kadang aku kan nggak bisa bangun terlalu subuh atau bangunnya kesiangan, jadinya ya agak lama juga kalau nungguin itu. Ya udah ujung-ujungnya pakai ini juga. Next deh ya, nanti aku bahas lagi tentang itu. Selanjutnya kita beli ini, ya aku beli ini, beli celemek gitu kan, kayak gini. Nah, beli celemek, tapi sebenarnya aku beli celemek juga banyak sih belinya, cuman gak terlalu kepake sih. Next, barang selanjutnya yang dibeli, yang menurut aku sangat penting adalah tadadeng. Ini adalah kursi makan bayi ya. Di sini aku nggak beli sih, ini hadiah, ini kado dari teman-teman aku tercinta ya. Ini dia mereknya. Ya, inilah pokoknya mereknya ya. Di sini kursi makan bayi itu sangatlah penting menurut aku. Kenapa penting? Soalnya pas bayi belajar makan itu, kita harus memberikan dia makan sambil duduk, teman-teman. Jangan sambil tiduran, nggak boleh ya, nanti kesedak. Jadinya diusahakan anaknya didudukin di tempat kursi ini, dan supaya dia juga terlatih untuk makan itu duduk, jadi sampai gede dia udah terbiasa duduk di tempat makannya sendiri, jadi kita nggak mesti ngejar-ngejar dia gitu. Untuk yang masih awal MPASI sampai umur 1 tahun lah ya, tergantung anaknya, pasti yang masih betah duduk di tempat kursi duduk makan ini sangat recommended menurut aku. Kalian bisa beli merek apapun, banyak yang jual di online, dimanapun banyak yang jual. Itu sangat berguna ya teman-teman. Dari semua peralatan MPASI yang udah aku beli, ada beberapa yang sebenarnya nggak terlalu penting banget untuk dibeli ya. Food processor sama food blender itu sebenarnya nggak terlalu penting untuk dibeli, karena kepakainya sebentar banget ya. Sekarang udah nggak pernah pakai lagi tuh barang itu, alat-alat itu. Yang dipakai ya ini panci, ini serbaguna. Ini kayaknya harus, ini rekomendasi banget ya buat teman-teman ya, kayak gini nih kayak gini. Nah kayaknya itu lebih berguna deh untuk dibeli gitu, karena dia juga ringkas, bisa dibawa traveling. Kalau aku pribadi kemarin aku bawa food processor ini tuh ribet banget, sumpah, mana berat. Terus juga dalamnya tuh kan keramik gitu, kaca apa keramik gitu ya, pecah belah lah, jadi harus hati-hati banget. Dan blendernya juga harus hati-hati, soalnya kayak cepet pecah gitu, dan ternyata nggak lama banget dipakainya, cuman beberapa bulan. Kalau teman-teman misalkan ibu-ibu yang sibuk gitu kerja, ya bisa dibeli food processornya, cuman ya nggak kepake lama aja, karena anak kita juga nanti kan makannya sama kayak kita, sama kayak makanan yang ada di keluarga, jadinya itu nggak terlalu kepake lama. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk kalian semua, terutama ibu-ibu yang sedang mempersiapkan MPASI anaknya, dan yang lagi pusing harus beli apa aja sih untuk peralatan MPASI anaknya. Semoga ini memberikan pencerahan untuk kalian. Jangan lupa like, subscribe, and share this video supaya channel aku terus berkembang ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton channel aku sampai sekarang ini. Dadah. Assalamualaikum.